Video ini ada saldo dana gratis sebesar Rp100.000 untuk 4 orang pemenang jika video ini tembus 100 like kurang dari 48 jam. Syaratnya, like dan komen positif di video ini, tonton video ini minimal 3 menit, subscribe channel ini, dan tulis Instagram dan nomor dana kalian di kolom komentar. Pemenang diumumkan di postingan komunitas channel ini dan sosial media. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Dan apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena kalian masih setia menonton video-video di channel ini. Dan perkenalkan, nama saya Kevin, dan di channel ini saya akan berbagi dan membahas seputar tips and trik tentang digital marketing, internet marketing, dan gimana caranya menghasilkan uang dari internet. Dan juga sedikit beberapa video-video hiburan juga ya teman-teman. Dan jika lo ada kesalahan dalam berbagi ilmu, saya mohon maaf karena di sini kita juga masih sama-sama belajar. Oke, kita langsung aja ke videonya sesuai judul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku pengen memberi tutorial ngasih tahu gimana caranya buat cairkan limit Shopee Paylater kalian jadi uang tunai ke rekening kalian masing-masing teman-teman. Nah, aku bakal coba jelasin secara mudah dan supaya gampang kalian pahami. Jadi kalian jangan skip-skip video ini buat tahu gimana caranya. Hal pencairan semacam ini biasanya disebut oleh pengguna Shopee itu sebagai gestun, yaitu gesek tunai. Padahal kan nggak ada yang digesek sama sekali. Tapi kenapa namanya gesek tunai? Jadi awal cerita kenapa aku bisa nemu metode ini gara-gara sewaktu-waktu temenku pas lagi butuh uang, itu gabut banget ngetik di Shopee, ditulis beli uang. Ternyata ada teman-teman. Tapi uang yang dijual di etalase itu semacam kayak keterangannya tuh kayak uang mahar gitu. Nah, pas aku baca deskripsinya ada komentar-komentar orang yang udah beli barang itu seakan-akan kayak uang itu tuh ditransfer gitu. Nah, akhirnya aku coba chat penjualnya dan ternyata benar bisa dicairin teman-teman. Entah ke Dana, OVO, GoPay, ShopeePay kalian atau ke rekening kalian masing-masing. Nah, untuk metode gestun ini biasanya punya yang namanya rules, dan rules ini atau peraturannya itu berbeda-beda tiap toko teman-teman. Jadi peraturannya nggak semuanya sama, ada yang mengenakan potongan 5%, ada yang 7%, dan ada juga yang udah di etalase misalnya harganya 100.000 itu harganya dikasih 105.000. Jadi ketika kamu check out yang 105.000 otomatis yang ditransfer ke rekening kamu itu senilai Rp100.000. Tapi nggak semua toko bisa pakai Shopee Paylater karena Shopee ini mungkin cukup aware dengan hal-hal seperti ini. Jadi ada beberapa toko yang nggak bisa kalau kita transaksi itu kita beli pakai Shopee Paylater. Emang nggak mau itu berarti udah ketahuan sama Shopee dan nggak bisa pakai Shopee Paylater. Biasanya cuma kayak bayar cash. Tapi kalau kamu bayar cash buat dapetin cash kan buat apa? Kan tujuannya di sini untuk cairin limit kalian masing-masing. Nah, salah satu toko yang pernah teman aku pakai, dia rulesnya kayak gini teman-teman. Dia ada dua opsi, yaitu transfer dulu atau klik diterima dulu. Nah, kalau transfer dulu itu kalian transfer dulu uangnya ke kalian, baru nanti kalian klik pesanan diterimanya belakangan. Tapi kalau kalian pakai metode ini biasanya bunganya lebih tinggi. Dan kalau kalian pilih pesanan diterima dulu biasanya bunganya lebih kecil. Tapi kalau kalian pengen klik diterima dulu biasanya tunggu paket diambil setelah 5 jam baru bisa pesanannya diterima. Otomatis membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pencairan teman-teman. Tapi keuntungannya bunganya lebih rendah. Terus cara main yang kedua yaitu harga pokoknya udah ditambah. Ini misal kamu mau main atau mau pinjam uang 100.000 tapi di etalase harganya 110.000. Berarti fee mereka dari 100.000 itu Rp10.000. Nah, itu bakal ditransfer sesuai kemauan kalian, entah ke GoPay, entah ke ShopeePay atau ke rekening kalian masing-masing. Tapi kalau ke rekening kalian masing-masing biasanya bakal dikenai admin yaitu sebesar 6.500. Itu tuh kayak biaya dia buat transfer ke bank lain kayak gitu. Nah, kalau pakai cara itu, uang yang kalian terima bakal full, tapi yang kalian bayar lebih. Sementara kalau pakai yang potongan 5% atau 7%, misalnya kalau kalian pinjam Rp100.000, bunganya 5% otomatis kalian bakal terima cuman Rp95.000. Ada juga beberapa kebijakan toko yang nggak bisa pakai Shopee Paylater di toko mereka.
Akhirnya mereka ngasih link lain tapi toko dia juga, tapi berbeda linknya teman-teman. Nah, barang yang dijual itu gambarnya bukan uang, bisa aja gambarnya tas dan lain-lain. Jadi seperti kayak pesanan fiktif gitulah. Nah, untuk kendala ongkir dan lain-lain, beberapa seller itu kasih fasilitas yaitu bisa pakai alamat mereka. Kalau pakai alamat mereka otomatis pesanannya bisa lebih cepat diterima teman-teman. Kalau kalian mau pakai opsi yang menerima dulu, ongkirnya juga bakal 0 rupiah kalau kalian pakai voucher gratis ongkir. Jadi salah satu yang pernah temen aku pesen karena dia nggak bisa menggunakan Shopee Paylater, jadi dia ngasih ke link toko lain. Setelah dia ngasih link toko lain, ternyata pesanannya itu yang temen aku lihat itu ternyata tas. Terus dia bilang kalau mau langsung ditransfer bisa pakai alamat dia dulu. Setelah itu temen aku check out dan setelah di check out baru dia kasih nomor WA. Setelah dikasih nomor WA itu transaksinya bakal pindah keluar dan ketika pindah keluar itu kita hubungi nomor WA yang tertera. Baru kita isi nama rekening, nama pemegang rekening dan nomor rekening kita dan jumlah uang yang mau kita cairkan serta nomor pesanan Shopee kita teman-teman. Setelah itu akhirnya nggak sampai 10 menit uangnya udah cair. Karena itu kita pilih opsi yang transfer dulu, tapi bunganya yang kayak kita bilang tadi di awal, bunganya lebih rendah, lebih besar 7%. Dan aku nggak saranin kalian buat selalu pakai metode ini karena yang namanya Shopee Paylater itu registrasinya menggunakan KTP teman-teman. Otomatis kalau kalian pinjam itu bakal jadi tanggung jawab kalian buat bayar hutang tersebut. Kalian nggak bisa yang pinjam tiba-tiba limit kalian cair terus kalian hilang gitu aja, nggak boleh ya guys. Karena itu menggunakan data-data kalian dan itu riskan banget. Intinya kalau utang tetap harus dibayar, apapun yang terjadi harus tetap dibayar. Walaupun aku nggak rekomendasiin ini, tapi kalian bisa pakai cara ini untuk saat-saat yang misalnya kepepet banget lagi butuh uang. Kalian bisa pakai cara ini. Karena kalau dibandingkan dengan Shopee pinjam, ini bunganya relatif lebih murah banget teman-teman. Shopee Paylater ini bunganya lebih murah daripada Shopee pinjam. Kalau Shopee pinjam itu misalnya kamu pinjam 1 juta tuh kalau dicicil 2 kali mungkin kembalinya sekitar 1.100.000. Jadi bunganya 10% sendiri, itu gede banget teman-teman. Sementara cara yang aku bilang tadi bunganya cuma 5-7% dan biaya penanganannya Shopee Paylater ini kalau kalian bayar bulan depan itu murah banget. Tapi kalau kalian beli cicil 3-6 kali itu sama aja bunganya lumayan gede juga. Terus untuk link tokonya aku nggak bisa kasih di sini karena itu mungkin privasi ya. Takutnya kalau aku jeberin atau beberin di sini takut nanti pokoknya malah tokonya malah diblokir. Jadi buat kalian yang pengen tahu link tokonya, kalian wajib banget follow Instagram aku di sini terus DM aku dan aku dengan senang hati bakal kasih linknya ke kalian. Jadi cukup sekian penjelasan dari aku. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat buat kalian yang membutuhkan. Kalau kalian pengen tahu linknya, kalian bisa langsung aja main ke Instagram aku dan DM aku. Aku bakal kasih tahu linknya dengan senang hati teman-teman. Tapi kalau boleh sekalian follow sih. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe di bawah ini. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sekedar informasi, video ini dibuat bertujuan untuk memberikan edukasi dan informasi. Tidak dijamin bisa berhasil menggunakan metode di atas. Semuanya kembali ke syarat dan ketentuan aplikasi atau website serta penggunaannya. Beberapa foto, video, dan informasi hanya ditujukan sebagai ilustrasi penyampaian agar lebih mudah dalam penjelasannya. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.